Balik lagi di Motion Breakfast Reborn barengan sama Zio Kunta. Dan juga V-nya Sherlita yang nemenin lo ya teman Motion. Dan ini spesial juga karena kita lagi akan ada yang namanya Motion Hot Issue. Yang dimana kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya bersama expert perihal fenomena-fenomena yang lagi hot-hotnya teman Motion. Yoi. Dan beberapa waktu lalu Ven, yang lagi rame banget itu tuh gagal ginjal akut. Itu terjadi sama adik-adik kita ya, keponakan banyak banget. Dan gue juga jujur sedih banget itu loh, yo serius. Betul, tapi yang menjadi happy-nya gitu ya, kabar baiknya, nih katanya obatnya tuh udah masuk ke Indonesia. Dan dari Singapura juga. Ya, daripada kita menerka-nerka gitu ya, infonya masih kalang kabut. Mendingan kita tanya sama expertnya. Soalnya di pagi ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi Mas Zio, Mbak V-nya, dan tentunya para sahabat Motion. Betul, nah ini dia. Gimana kabarnya Ibu Nadia? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya tentunya di masa pandemi yang belum selesai, tapi kita tentunya tetap optimis dan tetap terus menjaga kesehatan kita. Oke, khususnya apalagi buat adik-adik Ven yang di luar sana kan lagi rame banget gagal ginjal gitu. Bener ya. banget. Meskipun ini kita kemarin sempat dapat informasinya nih Bu, kalau misalnya kan ada beberapa ternyata ya komposisi dari obat, zat-zat ya? Beberapa obat yang ternyata terindikasi yang menyebabkan gagal ginjal akut. Nah di antara itu ada yang namanya etilen glikol sama dietilen glikol. Nah tapi di luar itu ternyata ada juga ya hal-hal yang katanya orang terkena gagal ginjal padahal nggak mengonsumsi obat tertentu. Nah ini untuk informasi terbarunya seperti apa nih Ibu Nadia? Ya, jadi mungkin kita cerita-cerita dulu ya mengenai mengapa tiba-tiba kita cukup heboh nih Pak Zio dan Mbak V-nya ya, dan tentunya para Motion listeners ya. Jadi kita tahu bahwa di bulan September itu Kementerian Kesehatan melihat adanya laporan peningkatan kasus gangguan ginjal. Sebenarnya kita tahu ya, sama seperti kalau kita masih ingat dulu ada hepatitis akut ya, gangguan ginjal ini atau gagal ginjal ini kan sebenarnya bukan suatu penyakit baru ya. Jadi memang sering sudah kita mendapatkan laporan sekitar 1 sampai dengan 3 kasus. Tapi kemudian di Agustus itu tiba-tiba dilaporkan ada 38 kasus. Oleh karena itu di awal September Kementerian Kesehatan bergerak cepat mengajak IDAI mencek kembali riwayat penyakit anak-anak yang dilaporkan ini. Dan apalagi kalau kita lihat kasus-kasus yang dilaporkan itu 70% mengalami kematian. Jadi ini benar-benar mencemaskan kita. Kita segera bersama IDAI ya membentuk tim dan setelah dilihat-lihat ternyata ini bukan gagal ginjal yang seperti biasanya yang sudah kita ketahui penanganannya yang selama ini sudah dilaporkan. Jadi ini memang suatu gangguan ginjal yang berbeda dengan gagal ginjal yang selama ini kita temukan. Memang yang hampir sama itu gejalanya, yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal akut itu kan memang sudah lama ya, tapi kita sudah tahu penyebabnya. Nah, dan biasanya selalu didahului oleh penyakit-penyakit lain. Nah, kalau yang sekarang ini yang dalam 3 bulan ini kita lihat sebagai suatu penyakit, ini adalah suatu penyakit baru yang masih kita cari penyebabnya, kita masih upayakan bagaimana menurunkan angka kematiannya. Karena di bulan Agustus itu dilaporkan 38, kemudian 78, dan terakhir ini ada 114 kasus ya. Dan dengan tingkat kematian sekitar masih di atas 50%. Nah, inilah situasi yang kita harus waspadai, yang kemudian kita cari nih. Pertama kita cari dulu penyebabnya. Apakah ada virus, ada bakteri, apakah ada jamur, apakah karena vaksin ya? Karena kan banyak yang mengatakan, oh ini mungkin karena vaksin COVID atau karena vaksin pada anak-anak. Ternyata ini juga bukan, karena pada pemeriksaan tidak ditemukan yang konsisten. Jadi setiap anak yang menderita sakit tersebut itu berbeda-beda kondisinya. Nah, kemudian tentunya kita tetap berusaha ya membentuk tim. Akhirnya kita berkonsultasi juga dengan CDC, dengan WHO ya. Ada nggak sih negara-negara lain yang punya masalah yang sama? Nah, ternyata ketemu negara Gambia. Dan pada saat itu Gambia dikatakan memiliki gambaran anak-anak balitanya itu banyak yang meninggal dikarenakan salah satunya penyebabnya zat toksik. Nah, oleh karena itu kita merubah yang tadinya
cari penyakit ya penyebabnya, sekarang kita mencari selain penyakit tetap kita kerjakan, karena tadi kan Mas Zio sempat sampaikan ada juga yang nggak mengkonsumsi sirup atau cairan ya, tapi kemudian menderita. Nah ini terus kita cari penyebabnya ya. Kemudian yang sisi lain kita coba cari zat yang toksik yang seperti di negara Gambia tersebut. Nah makanya kemudian kalau kita melihat kemungkinan yang disebut sebagai etilen glikol atau dietilen glikol yang merupakan senyawa cemaran. Jadi dia bukan senyawa pelarut. Jadi kita tahu sirup itu kan ada pelarut, ada stabilisernya ya, stabilitas untuk membuat sirup itu. Nah, dalam proses kimia itu bisa muncul cemaran etilen glikol, dietilen glikol. Pada kadar yang normal itu bisa cukup aman. Tapi kalau sudah melebihi ambang batas sesuai ketentuan internasional, itu pasti akan berbahaya bagi kita. Makanya kemudian kita tahu Badan POM melakukan pemeriksaan ya, dan kemudian sudah ada 3 obat ya yang sudah ditarik dari peredaran. Nah, Kementerian Kesehatan terus mengumpulkan tuh ada 89 obat yang diminum oleh anak-anak yang menderita gangguan ginjal ya, tentunya termasuk juga mereka yang sudah meninggal, itu kita datangi rumahnya ya untuk kita mintakan obatnya, yang kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Badan POM. Nah ini sedang proses tentunya. Oke. Dan Ibu dari tadi kan udah menceritakan juga ya soal bagaimana penyebab, terus juga lagi mengobservasi juga. Nah sekarang itu kan memang udah ada kabar baik juga ya Bu tentang obat atau antidotum dari gagal ginjal akut sendiri nih Bu ya. Itu adalah fomepizol ya Ibu ya. Nah itu boleh dijelasin nggak Bu? Apalagi sekarang dari Singapura udah dibeli juga kan untuk Indonesia gitu kan Bu. Dan sekarang juga udah 10 orang anak-anak atau adik-adik kita yang membaik gitu keadaannya. Ini boleh diceritain nggak Bu? Nah, jadi kita waktu itu di awal kan menemukan ya ternyata di anak-anak itu dari darah dan urinnya ada kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, pada waktu itu kita belum selesai tuh pemeriksaan untuk obat-obat sirup dan cairannya oleh Badan POM. Oleh karena itu di tanggal 18 Oktober Kementerian Kesehatan untuk antisipatif mengabarkan ya, menghimbau untuk agar tenaga kesehatan, masyarakat, apotik, ataupun toko-toko yang menjual obat sirup dan obat cair itu untuk tidak menggunakan dulu obat atau sirup tersebut sampai kemudian ada informasi lebih lanjut. Nah, ini kita tahu ya bahwa kemarin kalau kita lihat sejak hari Sabtu, Minggu, Senin dan nanti kita lihat hari Selasa ini seperti apa, kasus baru ya, maksudnya cenderung untuk turun, yang tadinya sekitar 10 sampai dengan 15 kasus sekarang sudah di bawah 5 ya. Jadi ada penurunan dengan kalau kita melihat ya dengan penghentian ini. Nah, tadi kemudian kan kita belajar di etilen glikol maupun senyawa lainnya ini kan suatu zat toksik. Nah, semua zat toksik itu kan ada penawarnya begitu ya kan. Kenapa sih kita bilang ini gangguan ginjalnya berbeda dengan gagal ginjal yang selama ini kita kenal? Karena biasanya gangguan ginjal itu butuh waktu lama untuk sampai ginjal kita rusak. Nah, ternyata ginjal ini cepat sekali rusak begitu ya, dan kemudian ditambah lagi anaknya itu cepat sekali mengalami perburukan. Makanya kemudian rata-rata anak yang mengalami kematian itu 10 sampai dengan 14 hari dari gejala awal. Jadi inilah mengapa kita berusaha sekali untuk mencari apapun penyebabnya. Pengobatan dengan kemungkinan infeksi, virus, jamur semua sudah diberikan. Nah, sekarang kemarin tahu ada etilen glikol, dietilen glikol, ternyata ada zat penawarnya. Itulah yang tadi yang kita sebut sebagai fomepizol. Nah, tentu sebagai awal kita coba dulu ya. Jadi ada 10 vial yang didatangkan di Singapura yang kemudian kita berikan kepada anak-anak yang dirawat di RSCM ya. Nah, dari 10 tersebut ya, kemudian kita datangkan lagi karena kita lihat ada perbaikan dari anak-anak tersebut ya, sudah mulai bisa mengeluarkan air seni ya, kemudian kesadarannya sudah membaik ya, sudah kemudian berangsur-angsur mulai kondisi yang tadinya dirawat di ICU itu sudah bisa pindah ke perawatan yang lebih ringan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita datangkan lagi kemarin 10. Nah, untuk kemudian antisipasi kalau ada pasien yang perlu kembali. Nah, jadi ada 11 anak yang diberikan fomepizol ya, dan diberikan selama 7 hari ya, dan dari 11 anak itu 10 anak kondisinya membaik ya. Jadi yang tadinya kritis itu kemudian tidak
bertambah berat, berakhir kematian, dia kritis tapi dia stabil, yang berangsur-angsur ya, karena kalau kritis kan butuh waktu ya untuk berangsur, dan yang kondisinya perburukan tapi tidak menjadi kritis, itu dia sudah tadi saya sampaikan bahkan sudah bisa berkemih kembali dan dipindahkan dari ruang ICU tadi. Oke, nah ini cukup menarik nih Bu. Tadi mungkin Ibu Nadia juga sempat menjelaskan kalau misalnya dari beberapa zat toksik tadi sudah ditemukan, yaitu obat dari Singapura ya yang menjadi penawarnya. Oke, dan tadi juga sudah dicoba juga ke 11 anak. Nah ini tapi kan banyak nih Bu di Indonesia yang terkena Bu lebih dari 11. Nah kalau misalnya saudara-saudara kita ini pengen mendapatkan gitu ya, kayak misalnya obat tertentu itu juga yaitu Fomepizol Bu ya, bener ya? Nah itu Betul, gimana cara Fomepizol. mendapatnya kayak gimana tuh Bu? Dan apakah Ya. ada bayar khusus atau apakah ternyata emang ditanganin juga sama Kemenkes gratis gitu? Nah ini mungkin boleh diinformasikan Bu? Ya, jadi Fomepizol ini bukan obat yang bisa dibeli bebas ya, maafnya Mas Rio ya. Jadi memang ini adalah obat bentuknya adalah suntikan, injeksi ya. Jadi memang ada takaran yang harus dilakukan di rumah sakit karena harus diencerkan, kemudian ada prosedur lain ya untuk kemudian baru bisa diberikan kepada anak yang mengalami kemungkinan ya adanya zat toksik tadi. Nah, pemerintah sudah menyatakan bahwa semua anak yang gangguan ginjal akut ini diberikan tentunya pertama obat untuk fomepizolnya gratis ya kan. Kedua, anak-anak ini bisa dirawat di rumah sakit rujukan pemerintah. Ada 14 rumah sakit rujukan yang sudah kita tunjuk ya, dan tentunya untuk pengobatannya ini akan diberikan oleh pemerintah ya. Nah, mengapa sih harus dirujuk ke 14 rumah sakit ya? Kenapa tidak diobati aja di rumah sakit di daerah dekat sekitar saya ya, karena satu ya tadi pemberian Fomepizol ini harus disertai dengan suatu prosedur tertentu ya kan. Nah kedua adalah fasilitas untuk cuci darah itu tidak semua tempat ada untuk anak khususnya ya. Yang ketiga dokternya nih, dokter spesialis anak yang menangani ahlinya ginjal anak itu belum semua ada di rumah sakit. Karena itu dan tadi nih masalahnya kan kita tahu bahwa penyakit ini kan cepat sekali ya kan perburukannya kan 10 sampai 14 hari kan. Nah, karena cepat sekali kita tidak mau membuang waktu dengan ngobatin dulu di rumah sakit baru nanti dirujuk kondisinya tambah berat ya kan. Begitu orang tua mendapatkan anaknya dengan kondisi tidak berkemih atau frekuensi maupun jumlahnya mulai berkurang, segera datangi fasilitas kesehatan, rumah sakit atau dokter. Nanti kata dokter, oh ini harus dirujuk ke rumah sakit rujukan ya, karena perlu penanganan lebih lanjut, segera lakukan rujukan. Karena rentang waktu kita untuk bisa menyelamatkan itu sangat pendek, 10 sampai 14 hari. Makanya harus dirujuk di 14 rumah sakit rujukan. Masyarakat apa nih yang perlu diingat Mas Zio sama Mbak Fenya adalah mewaspadai gejalanya. Karena gejalanya tuh nggak khas, bisa demam, bisa batuk, bisa nggak ada gejala sama sekali. Tapi ciri yang sangat khas adalah frekuensi dan jumlah air seni dari anak yang terkena gangguan ginjal akut ini adalah berkurang. Bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Nah, itu tanda-tanda harus segera dibawa. Nah itu dia nih teman motion. That's why ini kita wajib banget gitu ya melek sama kesehatan anak-anak kecil. Soalnya tuh yang rada repot tuh ya Ibu Nadia ya, kalau anak kecil tuh bisa kalau sakit tuh kita bingung nerkanya. Iya kan gak kelihatan maunya apa gitu ya kan Bu. Bener banget. Tapi kalau misalnya bahkan kalau udah demam kadang-kadang anak-anak masih main ya. Iya. Ya. Pengen main main gitu bola. ya. Main HP dan lain-lain handphone gitu sekarang. Gitu ya. Tapi Bu, kalau ini kan tadi Ibu udah menjelaskan juga soal ada 14 rujukan rumah sakit nih dari pemerintah yang akan diberikan, terus juga fasilitasnya semua gratis. Nah, kita mau tanya juga sama Bu Tarmizi ya kan. Sekarang nih kalau untuk belajar dari kasus gagal ginjal akut ini sendiri ya Bu, kira-kira apa nih penanganan selanjutnya dari pemerintah? Apakah ada nantinya pengetatan pengawasan juga untuk dari segi bukan cuma obat tapi dari segi makanan atau minuman gitu Bu? Apa yang akan dilakukan sama pemerintah? Mitigasi ke depannya nih Bu. Ya, jadi yang pasti kan Badan POM masih terus melakukan pengujian ya terhadap obat dalam bentuk cair maupun sirup. Kemarin kan sudah diumumkan ada 156 obat
sirup yang aman untuk digunakan karena tidak menggunakan pelarut yang bisa menimbulkan zat cemaran di etilen glikol ataupun etilen glikol tadi. Kemudian ada 12 jenis obat walaupun dia menggunakan pelarut, tapi karena tidak ada pilihan ya seperti pada anak-anak yang menderita AYAN ya, penyakit AYAN atau epilepsi, itu memang obatnya satu-satunya tersedia dalam bentuk cair. Kalau tidak diberikan anaknya ya anaknya bisa tergigit lidahnya, bisa malah lebih parah ya kondisinya. Oleh karena itu ada 12 jenis obat yang dengan pertimbangan dan pengawasan tenaga medis itu bisa diberikan kepada anak-anak. Nah, sementara itu orang tua, tenaga medis maupun apotik itu di luar dari obat-obat yang sudah disampaikan Badan POM untuk bersabar dulu, untuk sementara tidak menggunakan sampai ada informasi lebih lanjut. Jadi kita itu karena penyebabnya ya secara pasti belum betul-betul kita ketahui karena secara paralel kita juga mencoba berbagai upaya. Nanti ini kan dengan pemberian pomefizol kita lihat ada perbaikan. Ini suatu harapan kan bagaimanapun juga. Tapi belum tentu semua anak akan bisa diobati dengan pomefizol ini kan. Tentunya ini yang masih terus kita cari. Jadi artinya di masa seperti ini salah satu bahwa tadi pemberian zat antidot pomefizol adalah salah satu upaya kita untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita. Nah, sementara tentunya kita terus mencari penyebab-penyebab kemungkinan lain. Apakah mungkin ada infeksi yang kita belum ketemu, ataukah bisa nanti seperti hepatitis misterius ya, yang sampai sekarang juga belum tahu penyebabnya seperti apa ya. Tapi kemudian, iya betul, tidak tahu belum sampai sekarang penyebabnya. Tapi yang penting karena kita melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk tadi menghentikan sementara penggunaan ya sirup dan obat itu menurunkan kasus. Karena di Gambia itu menurunkan 50% kasus dengan menghentikan sirup dan obat-obatan. Itu yang ketiga kita lakukan. Nah, mengenai obat ataupun makanan lain yang ada di dalam mungkin menggunakan ya jenis pelarut yang bisa terjadi cemaran hal yang sama, ini akan tentunya diteliti lebih lanjut oleh Badan POM ya. Nah, tetapi secara ilmiah ya sampai sekarang kita belum melihat nih adanya publikasi yang mengatakan bahwa dari makanan atau bahkan ada yang mengatakan dari ASI ya atau dari susu ya, tidak ada publikasi ilmiah yang mendukung ke arah sana yang mengatakan bahwa gangguan ginjal akut berasal dari produk-produk tersebut. Nah, ini tentunya kita akan monitorin ya. Tapi yang jelas yang sudah bahkan WHO sendiri mengatakan cemaran etilen glikol di etilen glikol itu menyebabkan gangguan ginjal akut. Nah, termasuk juga nih di masyarakat juga jadi pertanyaan ya Mas Zio dan Mbak Fenya ya, apakah ini karena vaksin katanya? Bisa vaksin pada anak-anak, bisa vaksin COVID gitu ya, atau karena COVID. Nah, ini sudah kita lihat ya bahwa sampai saat ini bukti-bukti yang mengarah ke sana tidak ada. Jadi kita bisa katakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID maupun vaksin pada anak-anak maupun long COVID yang dikatakan banyak orang. Karena anak-anak kan mungkin positif tapi dia kan cenderung tidak bergejala sehingga mungkin tidak terperiksa dan sebagainya. Nah, justru vaksinasi rutin atau vaksinasi lanjutan yang kita tahu saat ini ada bulan imunisasi anak sekolah itu menjadi salah satu penting menjaga supaya anak kita tetap sehat. Oke, nah itu dia ini sekali lagi mungkin kita ucapkan terima kasih juga untuk Kementerian Kesehatan, khususnya Ibu Siti Nadia Tarmizi ya Bu, sudah memberikan sosialisasi, sudah memberikan pemahaman lebih jelas ke teman Motion, dan kita harapkan semoga semuanya tuh kembali membaik ya ampun, kita COVID belum kelar, ada gagal ginjal, kemarin cacar monyet, pusing. Tapi sekali lagi terima kasih Bu Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, yang pasti atas waktunya juga kita ucapkan terima kasih dan pastinya sehat selalu ya Ibu. Sehat selalu Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Zia, sekali lagi mari kita jaga kesehatan kita karena itu yang lebih baik. Siap Ibu.